Dia hanya ibu rumah tangga tak berguna, pembawa sial untukku. Suamiku berteriak di ruang sidang saat sidang perceraian. Aku hanya duduk diam. Suamiku dan pengacaranya tersenyum sinis seolah sudah memenangkan segalanya. Lalu tiba-tiba hakim berdiri pelan dan berkata, "Tolong hormati pengadilan. Wanita yang kalian hina itu adalah salah satu direktur eksekutif perusahaan hukum di kota ini." Seluruh ruangan langsung terdiam membeku. Seketika wajah suami dan pengacaranya langsung pucat. Dan mulai hari itu semuanya berubah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang sidang pengadilan agama pagi itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah pendingin ruangan sengaja dipasang pada suhu terendah untuk membekukan hati siapa saja yang ada di dalamnya. Indah duduk diam di kursi tergugat. Wajahnya tertunduk, menatap kedua tangannya yang saling meremas di atas pangkuan. Ia mengenakan pakaian sederhana yang rapi dan jilbab yang menutupi kepalanya dengan anggun, namun di mata orang-orang yang berada di pihak lawannya, kesederhanaan itu tampak seperti tanda kelemahan dan ketidakberdayaan. Di seberang meja, Aryo duduk dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura kesombongan yang begitu pekat. Ia mengenakan setelan jas mahal yang dibelinya bulan lalu, jas yang ironisnya dibayar menggunakan kartu kredit yang tagihannya diam-diam dilunasi oleh Indah. Pengacara Aryo, seorang pria parubaya dengan senyum licik yang tak pernah lepas dari wajahnya, sedang berdiri dan membacakan tuntutan dengan suara lantang. Ia mondar-mandir di depan meja hakim seolah panggung itu adalah miliknya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan jarum-jarum halus yang ditusukkan satu persatu ke jantung Indah. Pengacara itu menuduh Indah sebagai istri yang lalai, tidak bisa mengurus rumah tangga dengan becus, dan hanya menjadi beban finansial bagi Aryo yang sedang merintis karir gemilang sebagai pengusaha muda. Setiap kalimat disusun sedemikian rupa untuk menghancurkan karakter Indah di depan majelis hakim, menggambarkan sosok wanita yang malas dan tidak berkontribusi apapun selain menghabiskan uang suami. Aryo sesekali melirik Indah dengan tatapan jijik. Dalam benaknya, ia sudah tidak sabar untuk menyingkirkan wanita ini dari hidupnya. Baginya, Indah adalah masa lalu yang memalukan, sisa-sisa dari zaman ketika ia belum sukses dan belum dikenal orang. Aryo merasa dirinya kini sudah berada di level yang berbeda. Level yang pantas bersanding dengan wanita seperti Luna, kekasih gelapnya yang hari ini tidak hadir namun bayang-bayangnya terasa begitu kuat memengaruhi keputusan Aryo. Aryo ingat betul bagaimana Luna selalu memujinya, mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sekadar wanita rumahan yang hanya tahu harga cabai dan bawang. Di kursi pengunjung barisan belakang, Ibu Dian duduk dengan tangan bersedekap. Ibu dari Aryo itu menatap punggung Indah dengan sorot mata tajam penuh kebencian. Sejak awal pernikahan, Ibu Dian memang tidak pernah menyukai Indah. Ia selalu merasa Indah tidak cukup baik untuk putranya yang tampan dan pintar. Ibu Dian sering mengeluh kepada tetangga dan kerabat bahwa menantunya itu tidak punya pekerjaan bergengsi, tidak seperti menantu teman-temannya yang menjadi dokter atau pegawai bank. Hari ini, Ibu Dian merasa menang. Ia merasa doanya agar Aryo berpisah dengan Indah akhirnya dikabulkan. Ia bahkan sudah membayangkan betapa leganya hidup tanpa harus melihat wajah polos Indah yang menurutnya menyebalkan itu di rumah putranya. Suara pengacara Aryo semakin meninggi, mencoba mendramatisir keadaan. Ia menyerahkan tumpukan bukti yang katanya menunjukkan pengeluaran boros Indah. Padahal itu semua adalah biaya kebutuhan pokok rumah tangga dan obat-obatan rutin untuk Ibu Dian yang sakit-sakitan beberapa bulan lalu. Namun, Indah tetap diam. Ia tidak membantah, tidak berteriak, dan tidak menangis. Sikap diam Indah ini justru membuat Aryo semakin geram. Aryo ingin melihat Indah memohon, menangis histeris, atau berlutut di kakinya agar tidak diceraikan. Keheningan Indah dianggap Aryo sebagai bentuk ketololan, seolah wanita itu saking bodohnya sampai tidak tahu harus membela diri seperti apa. Ketidaksabaran Aryo memuncak ketika hakim ketua menanyakan apakah ada tanggapan dari pihak tergugat. Sebelum Indah atau siapapun sempat menjawab, Aryo tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan kasar, membuat kursi itu berdecit keras bergesekan dengan lantai. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menunjuk wajah Indah dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Aryo sudah lupa bahwa ia sedang berada di dalam institusi hukum yang harus dihormati. Yang ada di kepalanya hanyalah keinginan untuk mempermalukan Indah setuntas-tuntasnya di hadapan semua orang, agar wanita itu sadar diri betapa tidak berharganya dia. Aryo berteriak lantang hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia mengatakan bahwa Indah hanya ibu rumah tangga tak berguna yang menjadi pembawa sial untuknya. Aryo melanjutkan makiannya dengan mengatakan bahwa sejak menikah dengan Indah, ia merasa hidupnya berat dan rezekinya seret.
seolah kehadiran Indah menghambat kesuksesannya. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulut Aryo tanpa rem. Ia menyebut Indah sebagai parasit yang hanya bisa menumpang hidup, wanita yang tidak punya otak, dan tidak punya masa depan tanpa dirinya. Orang-orang di ruang sidang mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Indah dengan tatapan kasihan, seolah melihat seekor anak kucing yang sedang ditendang ke selokan. Indah masih tetap duduk diam, namun kali ini ia mengangkat wajahnya sedikit. Di balik jilbabnya yang sederhana, matanya menatap lurus ke arah Aryo. Tidak ada air mata di sana. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Namun Aryo terlalu sibuk dengan egonya untuk menyadari perubahan itu. Pengacara Aryo tersenyum sinis, merasa kliennya baru saja memberikan pidato kemenangan yang telak. Ia bahkan sempat melirik ke arah Ibu Dian yang mengangguk-angguk setuju, membenarkan setiap hinaan yang dilontarkan putranya. Mereka semua merasa di atas angin, merasa bahwa Indah adalah semut kecil yang bisa mereka injak kapan saja. Aryo kembali menekankan bahwa ia ingin perceraian ini diputuskan hari ini juga tanpa tuntutan gonogini apapun. Ia mengklaim bahwa semua harta, rumah, mobil, dan aset perusahaan adalah hasil keringatnya sendiri, dan Indah tidak berhak mendapatkan sepeser pun. Ia menuduh Indah tidak pernah menyumbang apapun dalam membangun ekonomi keluarga. Aryo lupa, atau pura-pura lupa, siapa yang merapikan proposal bisnisnya setiap malam, siapa yang memperbaiki tata bahasa dalam surat-surat kontraknya, dan siapa yang memberinya saran strategi saat ia hampir bangkrut 2 tahun lalu. Baginya, Indah hanyalah tukang masak dan tukang cuci. Teriakan Aryo semakin menjadi-jadi, membuat suasana sidang menjadi tidak kondusif. Ia merasa berhak melakukan itu karena ia merasa sebagai orang penting, seorang pengusaha sukses yang bisa membeli segalanya, termasuk hukum. Ia tidak sadar bahwa kesombongannya sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Orang-orang di ruangan itu mulai merasa tidak nyaman dengan perilaku Aryo yang berlebihan. Namun tidak ada yang berani menegur, karena Aryo terlihat begitu dominan dan menakutkan. Indah menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang menandakan kesabaran yang sudah sampai di ujung batas. Ia sudah cukup mendengar, sudah cukup bersabar, dan sudah cukup memberikan kesempatan bagi Aryo untuk berubah. Detik itu juga, di dalam hatinya, Indah menutup buku kisah cintanya dengan Aryo, dan bersiap membuka babak baru yang sebenarnya. Kegaduhan yang diciptakan Aryo seketika terhenti oleh suara dentuman keras yang mengejutkan semua orang. Pak Hakim mengetuk palu sidangnya dengan kekuatan penuh ke atas meja, menghasilkan bunyi yang menggema dan memekakkan telinga. Suara itu begitu otoriter hingga membuat Aryo yang sedang berapi-api langsung terdiam kaku dengan mulut setengah terbuka. Ruangan yang tadinya riuh oleh suara teriakan Aryo dan bisik-bisik pengunjung kini senyap total. Hening yang mencekam menyelimuti ruang sidang. Semua mata tertuju pada meja hijau di depan, tempat Pak Hakim duduk dengan wajah yang merah pada menahan amarah, bukan pada Indah, melainkan pada Aryo. Pak Hakim berdiri perlahan dari kursinya. Postur tubuhnya yang tegap dan wibawanya yang besar, membuat sosok Aryo yang tadi terlihat dominan kini tampak mengecil. Pak Hakim menatap Aryo dengan tatapan tajam, tatapan yang bisa menembus hingga ke tulang sumsum. Ia membenarkan letak kacamatanya sejenak sebelum berbicara dengan nada rendah namun penuh penekanan yang berbahaya. Pak Hakim menegur Aryo dengan keras agar menghormati pengadilan. Ia mengatakan bahwa ruang sidang bukan pasar tempat orang bisa berteriak dan menghina sesuka hati. Suara Pak Hakim bergetar karena emosi yang tertahan. Ia jelas tersinggung dengan cara Aryo merendahkan martabat seorang wanita di hadapannya. Pengacara Aryo mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sebagai orang hukum, ia bisa membaca situasi lebih cepat daripada Aryo. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Sikap Pak Hakim bukan sekadar teguran biasa. Ada aura ketakutan yang tiba-tiba muncul di wajah pengacara itu saat melihat ekspresi Pak Hakim yang menatap Indah dengan rasa hormat, bukan rasa kasihan. Aryo yang tidak peka masih mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun Pak Hakim mengangkat tangannya, memberikan isyarat mutlak untuk diam. Kemudian, kalimat itu keluar. Kalimat yang akan mengubah nasib semua orang di ruangan itu selamanya. Pak Hakim berkata dengan jelas dan tegas, meminta Aryo dan pengacaranya untuk membuka mata lebar-lebar. Ia mengatakan bahwa wanita yang baru saja mereka hina, wanita yang disebut tidak berguna dan pembawa sial itu, adalah salah satu direktur eksekutif perusahaan hukum terbesar dan paling disegani di kota ini. Pak Hakim menyebutkan nama firma hukum tersebut, sebuah nama yang sangat legendaris di dunia hukum, firma yang bahkan menjadi tempat bernaung bagi firma-firma kecil lainnya, termasuk firma tempat pengacara Aryo bekerja. Mendengar itu, waktu seakan berhenti. Aryo membeku di tempatnya berdiri. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, kini perlahan memucat, darah seolah tersedot habis dari wajahnya, hingga ia terlihat seperti mayat hidup. Mulutnya terkunci rapat, matanya membelalak tak percaya menatap Indah.
Ia mencoba mencerna kata-kata Pak Hakim, namun otaknya menolak menerima informasi itu. Istrinya? Indah? Direktur eksekutif? Tidak mungkin. Indah hanyalah wanita yang setiap hari menyambutnya dengan daster dan teh hangat. Indah hanyalah wanita yang selalu meminta uang belanja dengan takut-takut. Bagaimana mungkin dia adalah seorang eksekutif puncak? Namun reaksi paling dramatis datang dari pengacara Aryo. Pria itu gemetar hebat hingga berkas-berkas di tangannya terlepas dan berserakan di lantai. Ia tahu betul nama firma hukum yang disebutkan Pak Hakim. Itu adalah raksasa hukum yang memegang lisensi banyak pengacara, termasuk dirinya. Melawan salah satu pimpinannya sama saja dengan bunuh diri karir. Lutut pengacara itu lemas, ia menatap Indah dengan pandangan horor, seolah baru saja melihat hantu. Ia menyadari bahwa selama persidangan ini, ia telah menggali lubang kubur bagi karirnya sendiri dengan menghina atasan dari segala atasan di dunia hukum kota ini. Ibu Dian yang duduk di belakang tampak bingung. Ia tidak terlalu paham dunia hukum, tapi ia bisa melihat perubahan drastis pada wajah putranya dan pengacaranya. Ia merasakan atmosfer ketakutan yang tiba-tiba muncul. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba bertanya pada Aryo apa yang terjadi, tapi Aryo tidak merespons. Aryo masih terpaku menatap Indah. Dan saat itulah, Indah perlahan mengangkat wajahnya sepenuhnya. Tidak ada lagi postur menunduk yang submisif. Indah menegakkan punggungnya, sebuah gerakan sederhana namun mengubah seluruh aura tubuhnya. Ia menatap Aryo, lalu beralih menatap pengacara Aryo, dan terakhir menatap Pak Hakim dengan anggukan kecil tanda terima kasih dan hormat. Senyum tipis tersungging di bibirnya, bukan senyum manis seorang istri, melainkan senyum dingin seorang penguasa yang sedang melihat lawan yang sudah kalah sebelum bertanding. Indah kemudian berdiri dengan anggun. Gerakannya tenang namun penuh percaya diri, sangat kontras dengan sosok wanita tertindas yang dituduhkan Aryo beberapa menit lalu. Pak Hakim mengetuk palu sekali lagi, menyatakan sidang ditunda untuk memberikan waktu bagi pihak penggugat meninjau kembali posisi mereka, atau lebih tepatnya, untuk memberikan waktu bagi Aryo menyadari betapa hancurnya dia. Indah tidak membuang waktu. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju pintu keluar ruang sidang. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai kayu, tak-tak-tak, irama yang menyuarakan kekuatan. Orang-orang di ruang sidang secara otomatis membelah jalan, memberi ruang bagi Indah lewat, menatapnya dengan pandangan kagum dan takut bercampur aduk. Aryo, yang baru tersadar dari syoknya, berusaha mengejar. Ia memanggil nama Indah dengan suara parau, setengah tidak percaya, setengah panik. Ia berlari kecil menyusul Indah keluar dari ruang sidang menuju lobi pengadilan. Ibu Dian tergopoh-gopoh mengikuti di belakangnya. Aryo berhasil menyusul Indah tepat di depan pintu utama gedung pengadilan. Ia mencoba meraih lengan Indah, ingin meminta penjelasan, ingin marah karena merasa dibohongi, tapi juga takut karena fakta baru yang terungkap. Namun sebelum tangan Aryo sempat menyentuh kain baju Indah, sebuah tangan kekar dari seorang pengawal berjas hitam menepisnya dengan kasar. Aryo terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Di depan lobi pengadilan, sebuah pemandangan yang tak pernah Aryo bayangkan terjadi. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap, jenis kendaraan yang hanya dimiliki oleh para konglomerat papan atas, berhenti tepat di depan tangga lobi. Pintu penumpang belakang terbuka, dan keluarlah Vini. Vini mengenakan setelan kerja yang sangat modis dan profesional. Jauh berbeda dari penampilan Vini yang pernah Aryo lihat sekilas saat bertamu ke rumah mereka sebagai teman arisan, Indah. Vini berjalan menghampiri Indah, mengabaikan Aryo sepenuhnya. Vini menundukkan kepala dengan hormat, lalu membukakan pintu mobil lebar-lebar. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh Aryo dan Ibu Dian, Vini mempersilakan Indah masuk dengan sebutan, Bu Direktur. Indah berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Ia memutar tubuhnya, menatap Aryo yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi dan Ibu Dian yang menganga tak percaya. Indah menatap mereka dari atas tangga lobi, posisi yang secara simbolis menunjukkan siapa yang sebenarnya berada di atas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapan Indah sudah mengatakan segalanya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Indah yang memegang kendali. Indah masuk ke dalam mobil mewah itu, Vini menutup pintu, dan mobil itu melaju perlahan meninggalkan Aryo yang hancur dalam kebingungan dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Aryo menyadari, wanita yang baru saja ia buang seperti sampah adalah berlian yang selama ini menopang hidupnya, dan kini ia telah kehilangan segalanya. Di dalam mobil sedan mewah yang melaju membelah kemacetan kota, keheningan terasa begitu menenangkan, sangat kontras dengan keributan yang baru saja terjadi di pengadilan. Indah menyandarkan punggungnya pada jok kulit yang empuk, memejamkan matanya sejenak untuk meredakan denyut di kepalanya. 3 tahun lamanya ia memainkan peran sebagai istri yang penurut dan sederhana, menekan segala egonya, menyembunyikan kecerdasannya,
hanya demi mendapatkan cinta yang tulus dari seorang pria yang ia kira berbeda. Namun, kenyataan pahit telah menamparnya berulang kali, hingga ia sadar bahwa ketulusan tidak akan pernah tumbuh di tanah yang gersang akan rasa hormat. Vini, yang duduk di sampingnya, tidak berani membuka suara. Ia tahu bosnya sedang dalam masa transisi emosional yang berat, beralih dari sosok istri yang terluka kembali menjadi wanita besi yang ditakuti di dunia hukum. Perlahan, Indah membuka matanya. Sorot mata yang tadinya sayu kini telah berubah tajam dan fokus. Ia menoleh ke arah Vini dan meminta gawai kerjanya. Dengan sigap, Vini menyerahkan tablet yang berisi jadwal rapat dan dokumen penting yang sempat tertunda karena urusan pribadi Indah. Indah mulai menggeser layar tablet dengan jari-jarinya yang lentik, membaca laporan demi laporan dengan kecepatan tinggi. Otaknya kembali bekerja pada kapasitas maksimal, menganalisis klausul kontrak dan strategi litigasi. Sosok ibu rumah tangga yang tadi duduk diam dimaki-maki di pengadilan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura kepemimpinan yang begitu dominan. Indah memerintahkan Vini untuk segera mengatur rapat darurat dengan Dewan Direksi sore ini juga. Ia ingin memastikan bahwa seluruh jajaran perusahaan tahu bahwa sang ratu telah kembali sepenuhnya ke tahta. Sementara itu, di pelataran parkir pengadilan, Aryo masih berdiri mematung menatap jejak ban mobil Indah yang sudah menghilang di tikungan. Otaknya macet, tidak mampu memproses informasi yang baru saja ia terima. Direktur eksekutif? Istrinya yang selama ini ia suruh-suruh membuat kopi dan mencuci baju, adalah seorang pimpinan perusahaan hukum raksasa? Rasanya seperti mimpi buruk di siang bolong. Ibu Dian yang berdiri di sampingnya menarik lengan kemeja Aryo dengan kasar, menyadarkannya dari lamunan. Wanita tua itu mengomel panjang lebar, menuduh Indah pasti berbohong atau menjadi simpanan pejabat kaya sehingga bisa dijemput dengan mobil mewah seperti itu. Ibu Dian menolak percaya bahwa menantu yang selalu ia remehkan memiliki status sosial yang jauh di atas mereka. Bagi Ibu Dian, Indah tetaplah wanita kampung yang tidak tahu diri. Namun Aryo tahu lebih baik. Ia melihat reaksi pengacaranya tadi. Ketakutan di wajah pengacara itu adalah ketakutan yang murni, bukan akting. Aryo mencoba menghubungi nomor ponsel Indah dengan tangan gemetar. Terdengar nada sambung sekali, lalu terputus. Panggilan kedua langsung masuk ke kotak suara. Indah telah memblokir nomornya. Rasa panik mulai merayap naik ke dada Aryo. Ia teringat semua perkataan kasarnya, semua hinaan yang ia lontarkan tentang Indah yang tidak berguna dan menumpang hidup. Jika benar Indah adalah orang yang sangat berkuasa, maka Aryo sadar ia baru saja membangunkan macan tidur dengan cara yang paling brutal. Ia bergegas masuk ke mobilnya sendiri, mengabaikan omelan ibunya yang masih terus mencaci maki Indah sepanjang perjalanan pulang. Mobil Indah akhirnya tiba di lobi gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat bisnis kota. Gedung itu adalah simbol kekuasaan dan uang, dan nama firma hukum Indah terpampang megah di sana. Saat pintu mobil dibuka oleh petugas keamanan gedung, suasana berubah drastis. Para pegawai yang sedang berlalu lalang di lobi seketika berhenti dan menunduk hormat saat melihat Indah melangkah masuk. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti di pengadilan tadi. Di sini, Indah adalah hukum itu sendiri. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju lift khusus eksekutif, diikuti Vini di belakangnya. Indah tidak perlu berbicara keras atau membentak untuk mendapatkan rasa hormat. Kehadirannya saja sudah cukup membuat ruangan terasa penuh. Sesampainya di lantai paling atas, Indah masuk ke ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ruangan itu didesain dengan elegan, mencerminkan selera tinggi pemiliknya. Di dinding tergantung berbagai penghargaan hukum internasional atas namanya. Indah berjalan menuju meja kerjanya yang besar, mengusap permukaannya perlahan. Ia merasa seperti pulang ke rumah yang sesungguhnya. Vini meletakkan secangkir teh herbal hangat di atas meja. Indah menatap keluar jendela kaca raksasa, melihat gedung-gedung lain yang tampak kecil di bawah sana. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi air mata untuk Aryo. Mulai detik ini, ia akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memberi pelajaran pada pria yang tidak tahu cara menghargai wanita itu. Indah mengambil ponselnya, menekan sebuah nomor, dan memberikan perintah singkat namun mematikan untuk memulai audit menyeluruh terhadap semua perusahaan yang bekerja sama dengan firma hukumnya, termasuk perusahaan kecil milik Aryo. Di sisi lain kota, Aryo tiba di kantornya dengan perasaan kacau. Ia membanting pintu ruangannya, membuat sekretarisnya terlonjak kaget. Aryo mencoba menenangkan diri dengan mengatakan pada dirinya sendiri, bahwa semua akan baik-baik saja. Ia adalah pengusaha sukses, ia punya bakat, ia tidak butuh Indah. Namun, bayangan wajah Pak Hakim dan reaksi pengacaranya terus menghantui pikirannya. Aryo mencoba menepis rasa takut itu dengan memanggil Luna. Ia butuh validasi, butuh seseorang yang memujinya dan mengatakan bahwa ia hebat.
Namun, saat ia menelepon Luna, wanita itu terdengar sibuk dan tidak antusias, beralasan sedang perawatan wajah dan tidak bisa diganggu. Aryo menutup telepon dengan kesal, merasa dunia sedang berkonspirasi melawannya hari ini. Ia tidak menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan menghantam karang rapuh kehidupannya. Pagi berikutnya diawali dengan kekacauan yang tak terbayangkan di kantor Aryo. Baru saja ia mendudukkan diri di kursi kebesarannya, interkom di mejanya berbunyi terus-menerus. Sekretarisnya masuk dengan wajah pucat pasi, membawa kabar yang membuat jantung Aryo seakan berhenti berdetak. Investor utama yang selama ini menyuntikkan dana terbesar untuk proyek properti Aryo tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak. Aryo terbelalak, ia langsung menyambar telepon dan menghubungi perwakilan investor tersebut. Dengan nada tinggi, ia menuntut penjelasan. Suara di seberang sana terdengar dingin dan formal, menjelaskan bahwa setelah tinjauan hukum ulang, ditemukan ketidaksesuaian dalam manajemen risiko Aryo, dan keputusan pembatalan itu bersifat final. Sebelum Aryo sempat mendebat, sambungan telepon diputus. Aryo membanting gagang telepon dengan keras. Ia merasa ada yang tidak beres. Proyek itu sudah berjalan lancar selama setahun. Kenapa tiba-tiba ada tinjauan hukum? Belum sempat ia mencerna masalah itu, manajer operasionalnya masuk tanpa mengetuk pintu, membawa tumpukan surat pembatalan kerjasama dari beberapa vendor supplier material. Alasannya seragam, adanya audit kepatuhan hukum yang baru dari firma hukum yang menaungi kontrak mereka. Aryo merebut surat-surat itu, matanya membelalak saat melihat kop surat firma hukum yang menjadi konsultan para vendor tersebut. Itu adalah firma hukum milik Indah. Nama firma yang disebutkan Pak Hakim kemarin kini terpampang jelas di setiap lembar kehancuran bisnisnya. Darah Aryo mendidih. Ia merasa diserang. Ia segera menghubungi pengacaranya, pria yang kemarin bersamanya di sidang, untuk meminta bantuan hukum menuntut para vendor yang wan prestasi ini. Namun, jawaban yang ia terima sungguh di luar dugaan. Pengacaranya justru menyatakan pengunduran diri saat itu juga. Lewat telepon, pengacara itu berkata dengan suara gemetar bahwa ia tidak bisa lagi mewakili Aryo. Ia menjelaskan bahwa lisensi praktiknya berada di bawah pengawasan Dewan Etika yang diketuai oleh rekan senior di firma Indah. Melawan Aryo berarti melawan Indah, dan melawan Indah berarti karir pengacara itu akan tamat riwayatnya di seluruh negeri. Aryo berteriak memaki pengacaranya sebagai pengecut, tapi pengacara itu sudah menutup telepon dan tidak bisa dihubungi lagi. Aryo duduk lemas di kursinya. Ruangan ber-AC itu terasa begitu panas dan pengap. Ia mulai menyadari bahwa jaring laba-laba kekuasaan Indah ternyata melilit setiap aspek bisnisnya. Selama ini, Aryo merasa hebat karena berhasil mendapatkan kontrak-kontrak besar dan kerjasama yang menguntungkan. Ia tidak pernah tahu bahwa kemudahan-kemudahan itu terjadi karena para mitra bisnisnya segan pada firma hukum besar yang diam-diam membackup perusahaan Aryo, tentu saja atas instruksi Indah. Sekarang, setelah Indah menarik dukungannya, Aryo baru melihat realitas kemampuannya yang sebenarnya. Tanpa proteksi Indah, bisnis Aryo hanyalah kapal kecil yang rapuh di tengah badai samudra korporasi. Menjelang sore, Aryo memutuskan untuk pulang ke rumah demi menenangkan pikiran. Ia butuh istirahat dari kekacauan di kantor. Ia ingin mandi air hangat dan makan masakan ibunya. Sepanjang perjalanan, ia terus mengumpat dalam hati, menyalahkan Indah atas semua kesialan ini. Ia masih menyangkal fakta bahwa ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Baginya, Indah adalah wanita jahat yang ingin menghancurkannya karena dendam diceraikan. Aryo memacu mobilnya dengan kencang menuju kawasan perumahan elit tempat ia tinggal, rumah mewah yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, rumah yang dari sanalah ia mengusir Indah beberapa minggu lalu. Namun, sesampainya di depan pagar rumah, Aryo harus menginjak rem mendadak. Ia melihat Ibu Dian sedang duduk menangis histeris di trotoar depan pagar, dikelilingi oleh beberapa tetangga yang menonton dengan wajah prihatin bercampur penasaran. Di gerbang rumahnya yang tinggi dan megah, tertempel stiker besar berwarna merah menyala dengan tulisan, "Disegel". Ada rantai besi melilit gagang pagar dengan gembok besar. Aryo melompat turun dari mobil dan berlari menghampiri ibunya. Ia bertanya dengan panik apa yang terjadi. Ibu Dian menunjuk ke arah dua orang petugas berseragam yang sedang mencatat sesuatu di depan pintu gerbang. Aryo menghampiri petugas itu dengan emosi meledak-ledak. Ia berteriak bahwa ini adalah rumahnya, ia membelinya dengan uangnya sendiri, dan tidak ada yang berhak menyegelnya. Salah satu petugas dengan tenang menyerahkan salinan dokumen kepemilikan aset. Aryo membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis jelas bahwa sertifikat tanah dan bangunan rumah tersebut bukan atas nama Aryo, melainkan atas nama sebuah perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari firma hukum Indah. Aryo ternganga. Ia baru ingat bahwa saat pembelian rumah ini 3 tahun lalu,
Indah yang mengurus semua administrasi legalnya. Aryo waktu itu hanya tanda tangan tanpa membaca detailnya, karena ia percaya dan malas mengurus berkas yang rumit. Indah mengatakan itu demi keamanan aset dan pajak, dan Aryo setuju saja. Ternyata, rumah mewah itu adalah fasilitas jabatan yang diberikan perusahaan Indah kepada suami direktur, bukan milik pribadi Aryo. Klausulnya jelas. Fasilitas dicabut jika ikatan pernikahan berakhir, atau jika penerima fasilitas melakukan pelanggaran berat terhadap citra perusahaan. Dengan gugatan cerai dan penghinaan di pengadilan kemarin, Aryo secara otomatis kehilangan hak huni. Petugas itu menjelaskan bahwa Aryo dan keluarganya dilarang masuk ke dalam properti tersebut mulai hari ini. Barang-barang pribadi mereka akan dikemas oleh tim pindahan profesional dan dikirim ke alamat yang Aryo tentukan nanti. Namun aset rumah beserta isinya yang merupakan inventaris perusahaan tetap disita. Aryo mundur beberapa langkah, kakinya lemas hingga ia hampir jatuh terduduk di aspal. Ia menatap rumah megah itu, istananya, lambang kejayaannya, yang kini tertutup rapat baginya. Ia menoleh ke arah Ibu Dian yang masih meraung-raung meratapi nasib harus terusir dari rumah mewah, dan menjadi tontonan tetangga. Rasa malu yang luar biasa menghantam Aryo. Tetangga-tetangga yang dulu ia pameri mobil baru dan jam tangan mahal, kini melihatnya seperti gelandangan yang diusir dari lapaknya. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Aryo bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Itu adalah tagihan kartu kredit korporat yang selama ini ia gunakan untuk gaya hidup mewahnya, dan membelikan hadiah untuk Luna. Email itu memberitahukan bahwa fasilitas kredit telah dibekukan, dan ia diwajibkan melunasi total tagihan yang jumlahnya ratusan juta rupiah, dalam waktu 24 jam, atau akan diproses hukum pidana penggelapan dana perusahaan. Langit seakan runtuh menimpa kepala Aryo sore itu. Kenyataan pahit mengenai penyitaan rumah mewah itu, belum sepenuhnya meresap ke dalam benak Ibu Dian dan Luna. Mereka kini terpaksa menumpang di sebuah apartemen sempit yang disewa Aryo, dengan sisa uang tunai terakhirnya. Apartemen itu jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan standar hidup mereka sebelumnya. Dindingnya tipis sehingga suara tetangga terdengar jelas, dan air kerannya kadang macet. Luna, yang baru saja mengetahui situasi Aryo, datang berkunjung bukan untuk memberikan dukungan moral, melainkan untuk memastikan nasib fasilitas kartu kredit dan jatah belanja bulanannya. Ketika Aryo menjelaskan dengan wajah kusut bahwa semua aset dibekukan karena ulah Indah, wajah cantik Luna berubah menjadi topeng kemarahan yang jelek. Ia tidak bisa menerima alasan bahwa Indah, wanita berhijab yang selama ini ia tertawakan sebagai wanita udik, memiliki kuasa untuk memiskinkan Aryo dalam semalam. Ibu Dian, yang juga tidak terima dengan penurunan derajat hidupnya, mulai mengompori Luna. Menurut logika Ibu Dian yang terbiasa memandang rendah Indah, semua ini pasti hanya gertakan atau kelicikan Indah yang memalsukan dokumen. Ibu Dian mengajak Luna untuk melabrak Indah di kantornya. Dalam bayangan Ibu Dian, ia masih bisa membentak Indah dan memaksanya untuk mengembalikan rumah serta harta benda mereka. Luna setuju dengan semangat menggebu, didorong oleh rasa iri dan ketakutan kehilangan sumber uangnya. Mereka berdua berangkat menuju gedung pencakar langit tempat kantor Indah berada dengan menggunakan taksi online. Sebuah penurunan gengsi yang membuat Ibu Dian menggerutu sepanjang jalan, karena AC mobil yang tidak cukup dingin. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah itu, Ibu Dian dan Luna melangkah dengan dagu terangkat, mencoba menutupi rasa minder mereka melihat kemewahan interior gedung. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan mereka yang tampak kusam dibandingkan para pegawai eksekutif yang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan langkah cepat. Mereka menuju meja resepsionis dan dengan nada angkuh Ibu Dian meminta untuk bertemu dengan Indah, menyebutnya sebagai menantu kurang ajar. Resepsionis yang bertugas menatap mereka dengan sopan namun dingin, meminta mereka menyebutkan nama dan keperluan, serta bertanya apakah sudah membuat janji temu sebelumnya. Ibu Dian tersinggung ditanya seperti itu. Ia menggebrak meja, berteriak bahwa ia adalah ibu mertua pemilik perusahaan dan berhak masuk kapan saja. Keributan itu menarik perhatian petugas keamanan gedung. 3 orang petugas berbadan tegap segera mendekat, siap mengusir 2 wanita yang membuat onar itu. Namun, sebelum petugas bertindak, Vini muncul dari arah lift. Vini menatap Ibu Dian dan Luna dengan tatapan datar. Ia tidak menyapa dengan hangat seperti dulu saat Vini berpura-pura menjadi teman arisan. Vini memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mundur sedikit, lalu mempersilakan Ibu Dian dan Luna untuk ikut dengannya. Namun bukan ke ruang direksi utama, melainkan ke sebuah ruang pertemuan kecil di lantai dasar yang biasa digunakan untuk menerima tamu umum. Ibu Dian merasa menang. Mengira Indah takut padanya, padahal Vini hanya ingin menjauhkan sampah dari pandangan klien-klien penting di lobi. Di dalam ruangan kaca itu, Ibu Dian dan Luna duduk dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Indah masuk. Penampilannya sungguh berbeda dari yang biasa dilihat Ibu Dian di rumah.
Indah mengenakan blazer kerja dengan potongan tegas yang memancarkan kewibawaan, jilbabnya tertata rapi tanpa celah. Ia tidak membawa nampan berisi teh atau kue, melainkan sebuah tablet tipis di tangannya. Indah duduk di ujung meja, menatap kedua wanita di hadapannya seperti seorang atasan yang sedang mengaudit kinerja bawahan yang buruk. Ibu Dian langsung memulai serangannya, menuduh Indah sebagai pencuri dan penipu yang telah memanipulasi Aryo. Luna ikut menimpali dengan suara cemprengnya, mengatakan bahwa Indah tidak pantas memegang harta Aryo. Indah hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Luna meremang. Tanpa mengucapkan sepatah kata bantahan, Indah menyalakan layar besar di dinding ruang rapat melalui tabletnya. Di layar itu muncul deretan data mutasi rekening yang sangat rinci. Indah mulai menjelaskan dengan nada tenang namun mematikan. Ia menunjukkan bahwa gaji Aryo dari perusahaan kecilnya sebenarnya tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah mereka selama ini. Angka-angka di layar menunjukkan bahwa setiap bulan, ada aliran dana masuk yang besar ke rekening Aryo dengan label dividen bayangan. Dana itulah yang digunakan Aryo untuk membayar cicilan mobil sport, membeli tas bermerek untuk Luna, dan membiayai pengobatan serta perhiasan Ibu Dian. Ibu Dian dan Luna terbelalak melihat data itu. Indah melanjutkan penjelasannya bahwa dividen bayangan itu bersumber dari dana pribadi Indah yang ia salurkan diam-diam melalui skema investasi fiktif agar Aryo merasa hebat dan percaya diri sebagai kepala keluarga. Indah melakukan itu demi menjaga harga diri suaminya. Namun, karena Aryo dan keluarganya tidak tahu diri, Indah memutuskan untuk menghentikan subsidi itu. Indah menatap mata Ibu Dian lekat-lekat dan berkata bahwa tas tangan yang sedang dipangku Ibu Dian saat ini dibeli dengan uang jeripayah Indah, bukan uang Aryo. Wajah Ibu Dian memerah padam karena malu dan marah yang bercampur aduk. Ia baru sadar bahwa selama ini ia menghina orang yang memberinya makan. Luna yang melihat fakta itu merasa dunianya runtuh. Ternyata pria yang ia banggakan sebagai sugar daddy, kaya raya hanyalah boneka kosong yang disubsidi istrinya. Indah kemudian menoleh ke arah Luna. Dengan suara dingin, Indah memperlihatkan bukti transfer dari rekening Aryo ke rekening Luna untuk penyewaan apartemen dan belanja bulanan. Indah mengatakan bahwa karena uang itu secara teknis adalah uang perusahaan yang disalahgunakan oleh Aryo, maka Indah bisa saja menuntut Luna dengan pasal penadahan uang hasil penggelapan jika Luna tidak segera mengembalikan semua barang mewah yang dibelikan Aryo. Luna gemetar ketakutan. Ancaman penjara membuat nyalinya ciut seketika. Pertemuan itu berakhir dengan Indah yang berdiri dan meninggalkan ruangan, memerintahkan keamanan untuk mengawal mereka keluar. Ibu Dian dan Luna diseret keluar dari gedung seperti orang asing yang tidak diinginkan, meninggalkan sisa harga diri mereka yang hancur berkeping-keping di lantai marmer dingin itu. Seminggu setelah kejadian di kantor Indah, hidup Aryo benar-benar berada di titik nadir. Perusahaannya resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, karena gagal bayar utang kepada vendor-vendor yang menuntut secara serentak. Aryo kini tidak punya apa-apa selain baju yang melekat di badan dan tumpukan surat tagihan yang menggunung. Teman-teman bisnis yang dulu sering ia traktir makan siang kini menghindarinya seperti wabah penyakit. Tidak ada yang mau mengangkat teleponnya, apalagi meminjamkan uang. Aryo sadar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran total hanyalah Indah. Ego Aryo yang setinggi langit akhirnya runtuh dihantam realitas perut yang lapar dan masa depan yang gelap. Pagi itu, Aryo datang kembali ke gedung kantor Indah. Kali ini ia tidak datang dengan kesombongan, melainkan dengan keputusasaan yang nyata. Pakaiannya kusut, rambutnya tidak tertata rapi, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan kurang tidur. Ketika ia mendekati meja resepsionis, ia tidak berani membentak. Dengan suara pelan dan memelas, ia memohon untuk bisa bertemu dengan Indah. Resepsionis itu, yang sudah mendapat instruksi khusus, mengatakan bahwa Indah sedang sibuk dan Aryo harus menunggu jika ingin bertemu. Aryo mengangguk pasrah. Ia diarahkan untuk duduk di sofa tunggu di pojok lobi, tempat yang jauh dari lalu lalang eksekutif penting agar tidak merusak pemandangan. Aryo menunggu. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, hingga 5 jam lamanya. Ia melihat orang-orang keluar masuk gedung dengan wajah sibuk dan sukses. Ia melihat mantan rekan bisnisnya lewat dan pura-pura tidak melihatnya. Rasa malu membakar wajah Aryo, namun ia tidak beranjak. Ia menahan lapar dan haus karena tidak berani pergi ke kantin, takut kehilangan kesempatan dipanggil. Kakinya kesemutan dan punggungnya sakit, namun rasa takut akan kemiskinan memaksanya bertahan. Ini adalah hukuman pertama dari Indah, membiarkan Aryo merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Posisi yang sering Aryo berikan pada Indah dulu saat menyuruhnya menunggu di mobil berjam-jam sementara Aryo asyik mengobrol dengan teman-temannya. Akhirnya, menjelang sore, Vini turun ke lobi dan memberi isyarat pada Aryo untuk naik. Jantung Aryo berdegup kencang.
Ia menyusun kata-kata di kepalanya, menyiapkan skenario permintaan maaf yang paling menyentuh hati. Ia yakin Indah masih memiliki sisa-sisa cinta untuknya. Wanita itu pernah begitu memuja dirinya, pikir Aryo. Ia akan menggunakan kenangan masa lalu, janji-janji manis, dan sedikit air mata buaya untuk meluluhkan hati Indah. Aryo dibawa masuk ke ruang kerja Indah yang luas. Ruangan itu terasa dingin dan beraroma pewangi ruangan yang mahal. Indah duduk di kursi kebesarannya di balik meja kerja yang masif, membelakangi jendela kaca besar yang menampilkan langit sore kota yang mulai memerah. Indah tidak berdiri menyambutnya. Ia tetap duduk, sibuk memutar-mutar pulpen mahal di jari-jarinya, menatap Aryo dengan pandangan datar tanpa emosi. Aryo berjalan mendekat, kakinya terasa berat. Ia mencoba tersenyum, senyum yang terlihat menyedihkan dan dipaksakan. Aryo mulai berbicara dengan suara bergetar, memanggil Indah dengan sebutan sayang. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia dirasuki setan, dan bahwa ia sadar Indah adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Aryo bahkan berlutut di depan meja kerja Indah, mencoba meraih tangan wanita itu. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah menjadi suami yang baik dan menuruti semua kemauan Indah. Ia mengungkit kenangan saat mereka pertama kali bertemu, mencoba memancing simpati. Respons Indah di luar dugaan Aryo. Wanita itu tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa renyah yang terdengar sangat meremehkan. Tawa itu memotong pidato Aryo yang sudah disusun rapi. Indah meletakkan pulpennya, mencondongkan tubuh ke depan, dan menatap Aryo dengan sorot mata yang tajam. Ia bertanya dengan nada sinis, apakah Aryo benar-benar berpikir Indah sebodoh itu untuk jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Indah mengatakan bahwa cinta yang dulu ia miliki sudah mati tepat di saat Aryo menghinanya di ruang sidang. Bagi Indah, Aryo yang sedang berlutut di hadapannya sekarang hanyalah orang asing yang menyedihkan, parasit yang kehilangan inangnya. Indah kemudian mengambil sebuah map tebal dari laci mejanya, dan melemparkannya ke hadapan Aryo. Map itu meluncur di atas meja dan berhenti tepat di depan wajah Aryo. Indah memerintahkan Aryo untuk membukanya. Aryo dengan tangan gemetar membuka map itu. Isinya adalah draft perjanjian perceraian baru dengan klausul yang jauh lebih kejam daripada tuntutan pengadilan. Di sana tertulis bahwa Aryo bersedia melepaskan hak asuh atas aset apapun, bersedia keluar dari rumah hanya dengan pakaian yang melekat di badan, dan yang paling mengerikan, Aryo harus menanggung seluruh utang perusahaan yang diatasnamakan dirinya secara pribadi, tanpa bantuan sepeser pun dari Indah. Aryo membaca dokumen itu dengan napas tercekat. Jumlah utang yang tertera di sana sangat fantastis, angka yang tidak mungkin bisa ia lunasi seumur hidup dengan kondisinya sekarang. Ia menatap Indah dengan pandangan memohon. Air mata asli mulai menetes kali ini karena ketakutan yang nyata. Ia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ini sama saja dengan membunuhnya pelan-pelan. Indah bersandar kembali ke kursinya, menatap Aryo dingin. Ia berkata bahwa itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesombongan. Indah memberinya pilihan, tanda tangani dokumen itu sekarang dan Indah tidak akan menuntutnya secara pidana atas penggelapan dana perusahaan, atau tolak tanda tangan dan bersiaplah membusuk di penjara. Aryo merasa langit-langit ruangan itu runtuh menimpanya. Ia sadar ia sudah kalah telak. Dengan tangan gemetar hebat dan air mata yang membasahi kertas, Aryo mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya, menandatangani surat kematian bagi masa depannya sendiri. Udara di apartemen sewaan Aryo terasa lembab dan berbau apek, sangat kontras dengan wangi aromaterapi lavender yang biasa tercium di rumah mewahnya dulu. Dinding-dindingnya yang bercat putih kusam tampak mengelupas di beberapa sudut, menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria yang pernah merasa memiliki dunia dalam genggamannya. Aryo duduk bersila di atas karpet tipis yang sudah mulai brudul, menatap kosong ke arah layar televisi tabung kecil yang menyiarkan berita sore dengan gambar yang sedikit bersemut. Pikirannya melayang jauh, kembali pada momen di ruang kerja Indah. Tanda tangannya di atas kertas perjanjian itu terasa seperti vonis mati yang ia jatuhkan sendiri. Utang miliaran rupiah kini resmi menjadi beban di pundaknya, beban yang harus ia pikul seumur hidup tanpa harapan pelunasan. Di sudut ruangan, Luna sedang sibuk mengemasi barang-barangnya ke dalam koper besar berwarna merah muda. Gerakannya kasar dan terburu-buru, seolah sedang dikejar waktu. Bunyi resleting yang ditarik paksa dan benturan botol-botol kosmetik yang dimasukkan sembarangan memecah keheningan yang menyedihkan di antara mereka. Aryo menoleh perlahan, matanya yang cekung mengikuti setiap gerakan Luna. Ada rasa curiga yang mulai tumbuh di hatinya, namun ia mencoba menepisnya. Ia masih ingin percaya bahwa setidaknya, di tengah badai kehancuran ini, ia masih memiliki seseorang yang mencintainya. Seseorang yang memujanya bukan karena harta, melainkan karena sosoknya. Bukankah Luna selalu bilang Aryo adalah pria idaman? Mau kemana kamu, Lun?
Tanya Aryo dengan suara parau. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Luna tidak menoleh. Ia terus memasukkan baju-baju bermerek yang dulu dibelikan Aryo, baju-baju yang kini Aryo tahu dibeli dengan uang indah, ke dalam koper. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku sebentar. Ibuku sakit, jawab Luna singkat, nadanya datar tanpa emosi. Kebohongan itu terasa begitu tipis dan transparan, bahkan bagi Aryo yang sedang putus asa. Aryo bangkit berdiri, langkahnya sedikit sempoyongan. Ia mendekati Luna, mencoba meraih bahu wanita itu. Tapi aku butuh kamu di sini, Lun. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Besok orang-orang Ban bakal datang nagih. Kamu temani aku ya, pinta Aryo, suaranya terdengar menyedihkan, jauh dari suara bariton penuh wibawa yang dulu sering ia gunakan untuk memerintah karyawan. Luna menepis tangan Aryo dengan sentakan keras, seolah tangan Aryo adalah kotoran yang menjijikkan. Ia berbalik, menatap Aryo dengan tatapan yang membuat darah Aryo membeku. Tidak ada lagi binar kekaguman atau senyum manja di wajah cantik itu. Yang ada hanyalah tatapan jijik dan kemarahan yang tertahan. Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Kamu pikir aku mau dikejar-kejar debt collector gara-gara utang kamu yang gak masuk akal itu? Sembur Luna. Suaranya melengking, memantul di dinding apartemen yang sempit. Tapi kamu bilang kamu cinta sama aku. Aryo tergagap, hatinya terasa nyeri. Luna tertawa sinis, tawa yang mirip dengan tawa indah di kantor kemarin, namun kali ini terasa lebih menyakitkan karena datang dari orang yang ia kira sekutunya. Cinta? Aryo, sadar diri dong. Aku cinta sama gaya hidup kamu, sama uang kamu, sama fasilitas yang kamu kasih. Sekarang kamu cuma gelandangan yang punya utang segunung. Apa yang bisa kamu kasih buat aku? Makan cinta? Jangan mimpi. Luna menutup kopernya dengan keras, lalu menarik pegangannya. Sebelum Aryo sempat bereaksi lebih jauh, Luna menyambar jam tangan Rolex emas milik Aryo yang tergeletak di atas meja nakas. Satu-satunya barang berharga yang tersisa dari masa kejayaan Aryo yang belum disita karena ia menyembunyikannya. Aryo terbelalak. Itu jam tanganku. Itu sisa terakhirku. Teriak Aryo, mencoba merebutnya. Luna mendorong dada Aryo, hingga pria itu terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa reot. Anggap aja ini pesangon buat waktu yang udah aku buang sia-sia sama kamu. Seru Luna sambil bergegas menuju pintu keluar. Suara pintu yang dibanting keras menjadi penutup adegan dramatis itu, meninggalkan Aryo sendirian dalam keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Malam itu, Aryo tidak bisa tidur. Ia duduk meringkuk di sudut sofa, memeluk lututnya. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya karena ia belum makan seharian, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia merasa dikhianati, dibuang, dan diinjak-injak. Namun, penderitaan Aryo belum berakhir. Sekitar tengah malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aryo membuka pesan itu dengan enggan. Isinya adalah sebuah tautan video. Jari Aryo yang gemetar menekan tautan itu. Video itu memperlihatkan rekaman CCTV dari sebuah lobi hotel mewah. Aryo menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok-sosok di dalam video yang sedikit buram itu. Jantungnya berhenti berdetak saat ia melihat Luna, wanita yang baru saja meninggalkannya beberapa jam lalu, sedang berjalan mesra dengan seorang pria parubaya yang sangat Aryo kenal. Pria itu adalah pesaing bisnis terberat Aryo dulu, orang yang sering Aryo hina karena kalah tender darinya. Dalam video itu, Luna terlihat tertawa lepas sambil memamerkan jam tangan Rolex emas milik Aryo yang kini melingkar di pergelangan tangan pria itu. Di bawah video tersebut, muncul sebuah pesan teks singkat. Bahkan pelacurmu pun punya standar, Aryo. Dia tahu kapal mana yang akan karam dan kapal mana yang sedang berlayar. Nikmati kesendirianmu. Manda Loverm. Aryo melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Ia berteriak sekuat tenaga, meraung meluapkan kemarahan dan frustrasi yang sudah tak tertahankan. Suara raungannya terdengar seperti binatang yang terluka parah. Ia menangis histeris, memukul-mukul kepalanya sendiri, menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang bahkan tidak sudi ia simpan. Bayangan wajah indah yang tulus, yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat meski ia pulang larut malam, yang selalu memijat kakinya saat lelah, kini berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang menyiksa. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat, menghantamnya dengan kekuatan penuh di saat ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain bayang-bayang kehancurannya sendiri. Matahari pagi menembus celah gorden tipis apartemen Aryo, menyilaukan matanya yang bengkak dan merah. Ia tidak tidur sedetik pun semalam. Otaknya yang lelah dipaksa bekerja keras, mencari jalan keluar dari lubang neraka ini.
Kemarahan dan rasa sakit hati yang menumpuk semalam kini perlahan berubah menjadi dendam yang membara. Aryo merasa tidak adil jika hanya ia yang hancur. Indah harus merasakan sakit yang sama. Jika ia tidak bisa memiliki hartanya kembali, setidaknya ia bisa menghancurkan reputasi Indah. Ia tahu Indah adalah sosok publik figur di dunia hukum sekarang, dan reputasi adalah segalanya bagi orang-orang seperti dia. Dengan sisa uang receh yang ia kumpulkan dari saku celana dan kolong sofa, Aryo pergi ke warnet terdekat karena kuota internet di ponselnya sudah habis. Ia mulai menyusun rencana licik. Aryo menghubungi beberapa kontak wartawan tabloid gosip murahan yang dulu pernah mewawancarainya saat ia masih menjadi pengusaha sukses. Ia menjanjikan sebuah berita eksklusif yang akan mengguncang kota, kisah tragis suami yang dibuang dan dihancurkan oleh istri direktur yang kejam. Aryo berniat memutarbalikkan fakta, memosisikan dirinya sebagai korban, playing victim, dari ambisi dan kekejaman Indah. Ia akan mengarang cerita bahwa Indah berselingkuh dengan pejabat hukum demi karirnya, dan menendang Aryo keluar setelah sukses. Para wartawan yang haus akan sensasi menyambut umpan itu dengan antusias. Berita tentang keretakan rumah tangga petinggi firma hukum ternama pasti akan laku keras. Mereka mengatur konferensi pers dadakan di sebuah kafe kecil di pusat kota sore itu juga. Aryo pulang sebentar untuk mandi dan merapikan diri sebisa mungkin. Ia sengaja memakai kemeja yang agak kusut dan wajah yang lesu untuk menarik simpati publik. Ia berlatih di depan cermin retak di kamar mandinya, memasang ekspresi sedih dan teraniaya, menyiapkan air mata buaya yang akan ia tumpahkan di depan kamera. Sore harinya, kafe itu sudah dipenuhi oleh beberapa wartawan dari media cetak dan online. Lampu-lampu kamera menyilaukan mata Aryo saat ia duduk di kursi narasumber. Ia mulai bercerita dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Saya tidak menyangka istri yang saya cintai, yang saya bimbing dari nol, tega melakukan ini pada saya, ucap Aryo, memulai sandiwaranya. Ia menceritakan bagaimana ia berjuang, membangun bisnis demi keluarga, dan bagaimana Indah tiba-tiba berubah menjadi monster yang gila harta dan jabatan. Ia menuduh Indah melakukan manipulasi hukum untuk merebut semua asetnya dan mengusirnya dari rumah. Para wartawan sibuk mencatat dan merekam, sesekali melontarkan pertanyaan provokatif yang semakin menyudutkan Indah. Aryo merasa di atas angin. Ia berpikir, rasakan ini, Indah. Sebentar lagi namamu akan hancur di seluruh media. Ia membayangkan Indah panik, klien-kliennya kabur, dan ia dipecat dari firmanya. Senyum kemenangan tipis hampir tersungging di bibirnya di tengah akting sedihnya. Namun, Aryo lupa satu hal krusial. Ia sedang melawan ratu hukum yang memiliki mata dan telinga di mana-mana. Di kantor pusat Mandalo Firm, Vini sedang memantau siaran langsung konferensi pers Aryo dari layar tabletnya. Wajah Vini datar, tidak ada kepanikan sedikitpun. Ia menoleh pada Indah yang sedang menandatangani berkas di mejanya. Bu, dia sudah mulai. Sesuai prediksi ibu, dia main playing victim. Lapor Vini. Indah berhenti menulis, mengangkat wajahnya dan tersenyum dingin. Bagus. Biarkan dia menggali kuburnya lebih dalam. Aktifkan rencana B sekarang, perintah Indah tenang. Kembali di kafe, saat Aryo sedang berapi-api menceritakan kezalimannya, tiba-tiba layar proyektor besar di belakang panggung kafe, yang biasanya digunakan untuk nonton bareng bola, menyala. Awalnya hanya static noise, membuat semua orang menoleh kaget. Aryo terdiam, bingung. Lalu, gambar di layar menjadi jelas. Itu bukan siaran bola, melainkan sebuah rekaman video berkualitas tinggi. Wajah Aryo muncul di layar raksasa itu. Tapi bukan Aryo yang sedih seperti sekarang, melainkan Aryo yang arogan di sebuah klub malam beberapa bulan lalu. Di video itu, Aryo terlihat mabuk, merangkul Luna dan dua wanita lain dengan mesra. Suaranya terdengar jelas, berteriak di atas dentuman musik. Istriku di rumah? Halah, dia MAH cuma babu. Bodoh dia tuh, nggak tahu apa-apa. Gue cuma butuh dia buat ngurus rumah doang. Duit gue ya buat seneng-seneng lah. Terdengar tawa riuh teman-temannya menimpali. Video berganti ke rekaman lain. Kali ini rekaman CCTV di ruang tamu rumah mereka. Terlihat Aryo sedang membentak Indah yang sedang hamil muda waktu itu, kilas balik masa lalu, menunjuk-nunjuk wajah Indah dan mendorongnya hingga jatuh ke sofa. Dasar wanita nggak berguna, pembawa sial, bisanya cuma minta duit. Teriak Aryo di video itu. Suasana di kafe berubah drastis dalam hitungan detik. Keheningan mencekam melanda ruangan. Para wartawan yang tadinya menatap Aryo dengan simpati, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan marah. Bisik-bisik mulai terdengar, gila, ternyata dia KDRT, itu selingkuhannya banyak banget, sakit jiwa nih orang. Wajah Aryo pucat pasi. Ia menoleh ke belakang,
menatap layar besar itu dengan horor. Ia mencoba berteriak, "Itu bohong. Itu editan. Itu rekayasa AI," tapi suaranya tenggelam oleh riuh rendah wartawan yang kini berbalik menyerangnya. Pertanyaan mereka berubah menjadi tajam dan menghakimi. "Pak Aryo, apa tanggapan Anda tentang video KDRT itu? Benarkah Anda menggunakan uang istri untuk berselingkuh? Apa Anda tidak malu memfitnah istri yang sudah Anda sakiti?" Aryo panik. Ia bangkit dari kursinya, mencoba kabur. Namun, di pintu keluar kafe, 2 orang polisi berseragam sudah menunggu. Salah satu polisi melangkah maju dan menunjukkan surat penangkapan. "Saudara Aryo Prasetyo, kami mendapat laporan atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, serta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang buktinya baru saja kita saksikan bersama. Silakan ikut kami ke kantor polisi." Kamera-kamera wartawan kini menyorot momen penangkapan itu dengan blitz yang bertubi-tubi, membutakan mata Aryo. Ia meronta, berteriak-teriak tidak jelas, memanggil nama ibunya, memanggil nama Indah, tapi tidak ada yang peduli. Ia digiring masuk ke dalam mobil polisi seperti seorang kriminal hina, diiringi sorakan cemooh dari pengunjung kafe. Serangan balik yang ia rencanakan untuk menghancurkan Indah justru menjadi bumerang yang memenggal lehernya sendiri. Hari itu, Aryo tidak hanya kehilangan harta dan rumah, tetapi ia juga kehilangan satu-satunya hal yang tersisa, kebebasannya dan nama baiknya di mata masyarakat. Di gedung pencakar langitnya, Indah mematikan siaran berita di tabletnya, menyesap teh hangatnya dengan tenang, dan kembali bekerja. Keadilan telah ditegakkan, tanpa ia harus mengotori tangannya sendiri. Pagi itu, langit di luar gedung pengadilan tampak kelabu, seolah turut berduka mengiringi nasib Aryo yang sudah berada di ujung tanduk. Berbeda dengan sidang pertama di mana Aryo datang dengan setelan jas mahal dan dagu terangkat tinggi, kali ini ia hadir dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia dibawa dari sel tahanan sementara dengan menggunakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok, sebuah simbol kehinaan yang kini melekat pada dirinya setelah penangkapan dramatis di kafe tempo hari. Tangan Aryo tidak diborgol saat masuk ke ruang sidang, namun 2 petugas kepolisian mengapitnya dengan ketat di kiri dan kanan, memastikan ia tidak membuat kekacauan lagi. Wajahnya tampak tirus dan tidak terawat, jambang halus mulai tumbuh liar di dagu dan pipinya, serta matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat yang menandakan ia tidak bisa tidur nyenyak di balik jeruji besi yang dingin dan keras. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan seorang pengusaha muda yang dulu ia banggakan. Hari ini, ia hanyalah seorang terdakwa yang menunggu vonis nasibnya dijatuhkan. Ruang sidang sudah dipenuhi oleh orang-orang. Berita tentang skandal Aryo dan identitas asli Indah telah menyebar luas, menarik perhatian publik dan media massa. Namun, kali ini tidak ada satupun orang yang menatap Aryo dengan rasa hormat atau kagum. Tatapan mereka penuh dengan cemoohan, jijik, dan penghakiman. Ibu Dian duduk di barisan paling depan kursi pengunjung. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia mengenakan pakaian lusuh, satu-satunya pakaian layak yang tersisa setelah mereka diusir dari apartemen sewaan karena tidak mampu membayar sewa. Ibu Dian menatap putranya dengan pandangan nanar, hancur hati melihat anak kebanggaannya kini duduk di kursi pesakitan sebagai penjahat. Ia ingin berteriak memanggil Aryo, ingin memeluknya, namun rasa malu dan takut menahannya tetap duduk terpaku di kursinya, meratapi nasib buruk yang menimpa keluarga mereka akibat kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Pintu ruang sidang terbuka lebar, dan masuklah Indah. Keadaan seketika hening. Indah melangkah masuk dengan aura yang begitu bercahaya, kontras dengan kesuraman yang dibawa Aryo. Ia mengenakan setelan blazer kerja yang dipotong sempurna membalut tubuhnya, dipadukan dengan jilbab berwarna lembut yang menonjolkan wajahnya yang tenang namun tegas. Vini dan tim pengacara dari firma hukumnya berjalan di belakang Indah, seperti barisan pengawal setia. Langkah kaki Indah terdengar mantap di lantai ruang sidang. Setiap ketukan sepatunya menyuarakan kepercayaan diri dan kekuasaan. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Aryo atau Ibu Dian. Baginya, mereka hanyalah masa lalu yang sudah ia tutup bukunya. Indah duduk di kursi penggugat dengan anggun, mengeluarkan berkas-berkas dengan gerakan tenang, siap untuk mengakhiri drama panjang ini sekali dan untuk selamanya. Sidang dimulai dengan pembacaan tuntutan akhir. Kali ini, Aryo tidak didampingi oleh pengacara hebat. Tidak ada firma hukum yang berani mengambil kasusnya karena takut berhadapan dengan firma milik Indah, dan juga karena Aryo sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar jasa hukum. Ia hanya didampingi oleh seorang pengacara publik yang terlihat lelah dan pasrah, yang sepertinya sudah tahu bahwa kasus ini adalah kasus yang mustahil untuk dimenangkan. Sang pengacara publik hanya duduk diam, sesekali membolak-balik kertas tanpa semangat, membiarkan proses hukum berjalan melindas kliennya. Hakim ketua, sosok tegas yang sama dengan sidang sebelumnya, menatap Aryo dengan pandangan tajam di balik kacamatanya.
Ia mulai membacakan poin-poin pertimbangan hukum yang memberatkan Aryo, mulai dari bukti perselingkuhan, bukti kekerasan verbal dan fisik yang terekam CCTV, hingga upaya pencemaran nama baik yang dilakukan Aryo melalui konferensi pers bohong. Setiap kalimat yang dibacakan hakim bagaikan palu godam yang menghantam dada Aryo. Hakim memaparkan dengan rinci bagaimana Aryo selama ini menikmati fasilitas yang sebenarnya milik perusahaan Indah, dan bagaimana Aryo menyalahgunakan kepercayaan itu. Fakta bahwa rumah, mobil, dan modal usaha Aryo adalah pemberian tidak langsung dari Indah dibuka secara gamblang di muka umum. Aryo hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari sorot kamera wartawan yang meliput di bagian belakang ruangan. Ia merasa telanjang, semua aib dan kebohongannya dikuliti satu persatu tanpa ampun. Ia mendengar isak tangis ibunya di belakang, suara yang menyayat hati, namun ia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Rasa penyesalan yang ia rasakan bukan lagi karena kehilangan harta, melainkan karena rasa malu yang begitu besar, hingga ia berharap lantai ruang sidang terbelah dan menelannya hidup-hidup saat itu juga. Tiba saatnya putusan dibacakan. Suasana ruang sidang menjadi sangat senyap, bahkan suara pendingin ruangan pun terdengar jelas. Hakim mengetuk palu sekali untuk meminta perhatian penuh. Dengan suara lantang dan berwibawa, hakim menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Indah dikabulkan sepenuhnya. Ikatan pernikahan antara Aryo dan Indah dinyatakan putus karena hukum. Selanjutnya, hakim membacakan putusan mengenai harta Gonogini. Aryo sempat mengangkat wajahnya sedikit, masih memiliki secuil harapan naif bahwa ia akan mendapatkan sedikit bagian untuk menyambung hidup. Namun, harapan itu segera hancur berkeping-keping. Hakim memutuskan bahwa Aryo tidak berhak atas 1 sen pun aset yang dipersengketakan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh aset tersebut adalah milik entitas perusahaan Indah dan diperoleh dari penghasilan Indah, sementara kontribusi Aryo dalam rumah tangga dinilai nihil, bahkan merugikan. Lebih parah lagi, hakim mewajibkan Aryo untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada Indah atas tindakan pencemaran nama baik dan kerugian perusahaan akibat salah urus manajemen yang dilakukan Aryo. Jumlah ganti rugi yang disebutkan sangat fantastis, angka yang membuat kepala Aryo pening seketika. Selain itu, karena adanya unsur pidana dalam tindakan Aryo, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan fitnah, hakim juga memutuskan untuk meneruskan berkas perkara Aryo ke pengadilan pidana, yang artinya Aryo tidak akan bisa menghirup udara bebas dalam waktu dekat. Ia harus menjalani masa tahanan lanjutan sambil menunggu sidang pidananya. Vonis ini adalah kehancuran total bagi Aryo. Ia kehilangan istri, kehilangan harta, kehilangan nama baik, dan kini kehilangan kebebasannya. Saat palu diketuk 3 kali tanda sidang berakhir, dok, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Aryo. Petugas kepolisian segera mendekati Aryo, membantunya berdiri dengan kasar, dan bersiap membawanya kembali ke sel tahanan. Aryo, dengan kepanikan yang memuncak, mencoba memberontak. Ia menoleh ke arah meja penggugat, menatap Indah dengan mata yang basah oleh air mata. Ia berteriak memanggil nama Indah, suaranya parau dan menyedihkan. Indah, tolong aku suamimu. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku minta maaf. Indah, teriak Aryo histeris, mengabaikan martabatnya yang sudah hilang. Ia berharap Indah akan berbalik, menatapnya dengan iba, dan memberikan pengampunan seperti yang selalu Indah lakukan dulu setiap kali Aryo berbuat salah. Namun, Indah tidak bergeming. Ia membereskan berkas-berkasnya dengan tenang, menutup tas kerjanya, dan berdiri dengan anggun. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Aryo, seolah suara teriakan itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Vini di sebelahnya menatap Aryo dengan pandangan dingin, lalu membisikkan sesuatu pada Indah, dan mereka berdua tertawa kecil. Sebuah tawa ringan yang menunjukkan betapa tidak relevannya Aryo dalam hidup mereka sekarang. Indah kemudian berjalan menuju pintu keluar, melewati barisan pengunjung yang memberinya jalan dengan hormat. Aryo terus berteriak, memanggil-manggil nama wanita yang dulu ia sia-siakan itu, sampai suaranya serak dan hilang di telan pintu ruang sidang yang tertutup di belakang punggung Indah. Ibu Dian yang melihat anaknya diseret pergi oleh polisi langsung jatuh pingsan di lantai ruang sidang, menciptakan kegaduhan kecil. Namun, tidak ada simpati yang mengalir untuknya. Orang-orang hanya melihatnya sebagai ibu yang gagal mendidik anak, wanita tua yang menuai badai dari angin kesombongan yang ia tanam. Di luar gedung pengadilan, Indah disambut oleh cahaya matahari yang mulai menerobos awan, menyinari wajahnya yang tampak lega. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi kepura-puraan. Ia telah memenangkan pertempuran ini dengan telak, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan martabat. Indah masuk ke dalam mobil mewahnya, meninggalkan gedung pengadilan itu tanpa menoleh ke belakang sedikitpun,
siap menyongsong masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang kelam masa lalu. 1 tahun telah berlalu sejak sidang putusan yang menggemparkan itu. Roda kehidupan telah berputar dengan cara yang paling adil dan kejam. Di sebuah sudut kota yang kumuh, jauh dari gemerlap gedung pencakar langit, Aryo sedang duduk beristirahat di pinggir trotoar. Ia mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru pudar yang kotor oleh debu dan keringat. Kulitnya kini terbakar matahari, kasar dan gelap. Sangat berbeda dengan kulit halusnya dulu yang selalu terlindung di dalam ruangan ber-AC. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil mewah, kini kapalan dan kasar karena setiap hari harus memegang sapu lidi dan pengki sampah. Aryo baru saja selesai menyapu jalanan di sekitar kawasan bisnis elit, pekerjaan yang dulu sering ia hina sebagai pekerjaan rendahan bagi orang-orang yang tidak sekolah. Karma telah menempatkannya tepat di posisi yang paling ia cemooh. Aryo membuka bungkusan nasi rames murah yang ia beli dari warung Tegal di pinggir jalan. Lauknya hanya tempe goreng dan sedikit sayur nangka, jauh dari menu restoran mewah yang dulu menjadi standar makannya. Ia makan dengan lahap karena rasa lapar yang mendera setelah bekerja fisik sejak subuh. Di sela-sela suapannya, ia menatap gedung pencakar langit megah di seberang jalan. Itu adalah gedung tempat kantor pusat firma hukum Indah berada. Setiap hari, Aryo sengaja meminta area tugas di sekitar sini, didorong oleh rasa rindu yang sakit dan harapan kosong bahwa ia mungkin bisa melihat Indah sekilas. Namun, setiap kali ia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk lobi gedung itu, hatinya semakin teriris perih menyadari betapa jauh jarak yang kini memisahkan mereka. Ia adalah debu di jalanan, sementara Indah adalah bintang di puncak langit. Nasib Ibu Dian tidak jauh lebih baik. Setelah terusir dari segala kemewahan, ia kini tinggal di sebuah petak kamar kontrakan sempit di gang sempit yang becek. Kamar itu pengap, tanpa ventilasi yang memadai, dan dindingnya lembab berjamur. Ibu Dian yang dulu selalu tampil dengan perhiasan emas dan pakaian mentereng, kini tampak tua dan ringkih. Ia sering sakit-sakitan, batuk-batuk yang tak kunjung sembuh, karena tidak punya biaya untuk berobat ke dokter spesialis. Sehari-hari, ia hanya bisa duduk di depan pintu kontrakannya, mengupas bawang atau melipat kotak makanan untuk mendapatkan upah receh dari tetangga yang memiliki usaha catering. Mulutnya yang dulu tajam menghina Indah, kini hanya bisa meracau penuh penyesalan, menyalahkan Aryo yang tidak becus menjaga istri kaya, dan meratapi nasibnya yang berakhir tragis di masa tua. Tetangga-tetangga di sekitar kontrakan tahu siapa mereka dari gosip yang beredar, dan seringkali menjadikan Ibu Dian sebagai bahan gunjingan, membuat penderitaan batin wanita tua itu semakin lengkap. Siang itu, suasana di sekitar gedung kantor Indah tampak lebih ramai dari biasanya. Ada karangan bunga besar berjejer di sepanjang trotoar, dan banyak wartawan berkumpul di lobi. Aryo, yang sedang menyapu guguran daun kering di dekat taman gedung, mendengar percakapan 2 orang satpam yang sedang berjaga. Mereka membicarakan bahwa hari ini adalah hari penganugerahan penghargaan Woman of the Year untuk Indah, sekaligus perayaan keberhasilan firma hukumnya melakukan merger dengan firma internasional. Aryo menghentikan gerakan sapunya. Dadanya sesak. Ia melihat baliho besar yang baru saja dipasang di depan gedung. Di sana terpampang wajah Indah, tersenyum anggun dan berwibawa, dengan tulisan besar di bawahnya, pemimpin visioner yang mengubah wajah hukum. Tak lama kemudian, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti di lobi. Aryo secara refleks melangkah mendekat, bersembunyi di balik pohon besar agar tidak diusir oleh keamanan. Pintu mobil utama terbuka, dan keluarlah Indah. Ia tampak lebih cantik dan bersinar daripada yang pernah Aryo ingat. Ia mengenakan busana formal yang sangat elegan, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Di sampingnya, berjalan seorang pria tegap yang tampak seumuran dengan Indah. Pria itu menatap Indah dengan pandangan penuh kekaguman dan hormat, bukan pandangan merendahkan seperti yang dulu sering Aryo berikan. Mereka tertawa bersama, terlihat begitu serasi dan setara. Aryo mengenali pria itu dari berita, dia adalah seorang pengacara hak asasi manusia ternama yang juga rekan bisnis baru Indah. Ada desas-desus bahwa mereka sedang menjalin hubungan serius. Aryo merasa lututnya lemas. Pemandangan itu menamparnya lebih keras daripada vonis hakim setahun lalu. Ia melihat kebahagiaan yang tulus di wajah Indah, kebahagiaan yang tidak pernah Indah dapatkan saat bersamanya. Saat Indah hendak masuk ke dalam gedung, ia sempat berhenti sejenak dan menoleh ke arah jalan raya, tepat ke arah pohon tempat Aryo bersembunyi. Aryo menahan napas, jantungnya berdegup kencang, berharap Indah melihatnya. Namun, tatapan Indah hanya menyapu sekilas, tidak berhenti padanya. Bagi Indah, sosok tukang sapu berbaju biru lusuh di kejauhan itu hanyalah bagian dari latar belakang kota. Tidak ada bedanya dengan tiang listrik atau tong sampah. Indah tidak mengenalinya, atau mungkin, Indah sudah tidak peduli lagi.
Aryo menyadari dengan pedih bahwa ia sudah benar-benar terhapus dari memori Indah. Ia bukan lagi siapa-siapa. Indah berbalik dan melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gedung, disambut tepuk tangan riuh dari para staf dan tamu undangan. Pintu kaca otomatis tertutup perlahan, memisahkan dunia Indah yang penuh cahaya dengan dunia Aryo yang suram. Aryo merosot duduk di tanah, bersandar pada batang pohon. Air mata menetes membasahi pipinya yang kotor. Ia melihat tangannya yang kasar memegang gagang sapu, lalu melihat baliho wajah Indah yang tersenyum di atas sana. Penyesalan itu datang menghantamnya lagi, kali ini dengan rasa penerimaan yang pahit. Ia sadar bahwa ia pantas mendapatkan semua ini. Ia telah membuang berlian demi mengejar kilauan palsu, dan sekarang ia harus hidup dalam kegelapan selamanya. Di lantai atas gedung, di ruangannya yang mewah, Indah berdiri menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Vini datang membawakan segelas teh hangat. Semua sudah siap untuk pidato ibu, kata Vini sambil tersenyum bangga. Indah mengangguk, mengambil cangkir teh itu. Ia menatap ke bawah, ke jalanan tempat orang-orang kecil berlalu lalang, mungkin salah satunya adalah masa lalunya yang kelam. Namun, pikiran itu tidak lagi mengganggunya. Ia merasa damai. Ia merasa utuh. Perjalanan panjang dari seorang istri yang dihina menjadi ratu di kerajaannya sendiri, telah menempanya menjadi wanita yang tak terkalahkan. Indah menyesap tehnya, merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya. Terima kasih, Vini. Ayo kita mulai, ucap Indah mantap. Ia berjalan menuju pintu keluar ruangannya, langkahnya ringan dan pasti. Ia tidak membutuhkan balas dendam lagi, karena melihat musuhnya hancur oleh ulah mereka sendiri, adalah keadilan yang paling puitis. Indah tahu, hidupnya yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia adalah penulis tunggal dari takdirnya sendiri. Layar cerita kehidupan mereka pun perlahan menutup dengan sebuah pesan tak tertulis yang menggema di hati siapapun yang menyaksikannya. Jangan pernah menilai berlian dari debu yang menutupinya, karena saat debu itu hilang, kilaunya bisa membutakan mata mereka yang pernah meremehkannya. Aryo tetaplah Aryo yang menyapu debu jalanan, sementara Indah terus melesat naik, tak terkejar, tak tersentuh, abadi dalam kemenangannya.